Jadi ini kaum Rifai, Ayahanda Rifai sudah menyusun buku ya, semacam buku sejarah kerajaan Indragiri, yang mudah-mudahan ini menjadi bisa menjadi acuan ya. Nah ini apa nih tujuan atau maksud ditulisnya buku ini? Ya sekarang kan saya tulis itu. Hingga saat ini telah ada beberapa penulisan mengenai sejarah kerajaan Indragiri. Ya. Antara lain satu buku sejarah Riau ini. Sejarah Riau. Sebuah hasil kerjasama pemerintah daerah Provinsi Riau dengan Universitas Negeri Riau pada tahun 1926. Ya. Yang kedua buku sejarah Kesultanan Indragiri yang disusun oleh tim penyusun dari Universitas Riau yang bekerjasama dengan pemerintah daerah Riau tahun 1994. Kemudian yang ketiga, buku Kerajaan Indragiri yang ditulis oleh Hasan Yunus, almarhum Luarman dan Dr. Fakri sebagai hasil bersama pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Balai Pengkajian dan Pelatihan Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Provinsi Riau tahun 2002. Dalam menyusun sejarah masa lalu, Kerajaan Indragiri dapat dipergunakan beberapa sumber, antara lain satu, peninggalan naskah-naskah tertulis yang menyangkut kegiatan-kegiatan serta peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa Kerajaan Indragiri tersebut masih ada. Padahal pada masa tersebut dari hasil hari-hari selalu dibuat catatan segala peristiwa dan kegiatan sultannya, semacam catatan harian dalam buku catatan dalam bentuk tulisan huruf Melayu. Nah, ini saya pernah baca nih, buku ini sudah tak ada lagi semua. Namun sungguh sangat disayangkan, naskah-naskah tersebut sudah tidak dijumpai lagi. Dulu yang menyimpan itu bendara. Saya dulu waktu zaman tahun 50, bapak saya meminjam buku itu. Dia buku macam buku besar tuh. Kayak buku tabib ya. Jadi ditulis. Nah saya disuruh bapak saya menyalin dalam bahasa Latin, tulisan Latin dari bahasa Melayu itu. Nah itu saya pakai tahu betul. Kalau itu ada, wah itu setiap kali macam buku harian. Hari ini tanggal sekian, bulan sekian, berangkat sultan ini kesini, jumpa begitu. Jadi seperti buku diari ya? Buku harian. Itu nggak dapat tuh ya? Ada. Wow, itu kalau dapat tuh. Naskah tertulis mengenai sejarah kerajaan Melayu, terutama mengenai kerajaan yang berkaitan dengan kerajaan Indragiri, antara lain kerajaan Melaka, di mana Indragiri merupakan salah satu kerajaan di Sumatera yang tergabung dalam Imperium Melaka, kerajaan Johor, Bintan, Pahang, dan Lingga. Satu-satuan tuh ya? Tiga naskah-naskah tertulis mengenai Indragiri yang masih tersimpan di Museum Nasional di Jakarta, Museum Negeri Belanda di Amsterdam dan di Leiden. Demikian kemungkinan terdapat pula di London dan Lisbon tertulis. 4. Bukti-bukti sisa peninggalan sejarah kerjasama antara lain bekas istana kesultanan, orang-orang besar lainnya, kompleks permakaman di Rengat, Kota Lama, Tambak, dan Japura. Demikian pula gendang nobat, pakaian kebesaran, dan meriam-meriam senjata kerajaan masa lalu. 5. Wawancara dengan orang-orang tua yang masih hidup, yang secara langsung mengetahuinya secara utuh dan benar dan dapat dipercaya. Nah ini yang susah. Hingga saat ini bahan-bahan yang dapat dipelajari masih terbatas dari sumber tulisan naskah yang masih ada, baik dari tulisan-tulisan mengenai sejarah Melayu, Melaka, Johor, dan karya Raja Ahmad dan Raja Ali Haji yang menceritakan beberapa catatan tentang kerajaan Indragiri. Demikian pula secara terbatas dokumen-dokumen yang tersedia di Museum Nasional Jakarta dan beberapa naskah yang dilaporkan oleh pejabat-pejabat pemerintah Belanda yang sebenarnya masih sangat banyak tersedia dan dikaji dari naskah yang terdapat di Museum Negeri Belanda yang hanya dapat diperoleh dengan bekal pengetahuan bahasa Belanda dan biaya pencetakan kopinya yang cukup besar. Dan tulisan-tulisan yang sudah ada
ternyata banyak dijumpai cerita-cerita yang sangat jauh dari kejadian yang sebenarnya. Karena bersumber dari beberapa orang yang merasa mengetahui tetapi sebenarnya tidak benar ataupun salah. Nah, contoh, Cik Umar mengatakan makam istana itu ditambah. Si Ustaz Hasan, mana pula ada dia yang makam di situ, ada istana. Istana itu hanya ada di Kota Raja lah istana. Akibatnya timbul berbagai versi dalam menceritakan sejarah masa lalu yang tidak jarang sangat jauh dari fakta yang sebenarnya telah terjadi. Namun kita harus tetap berusaha untuk dapat memberikan gambar sejarah yang lebih mendekati kenyataan sebenarnya sebagai potret hitam putih masa lalu. Maka penulis sejarah Kerajaan Indragiri ini pun pasti banyak kekurangannya. Namun usaha-usaha penelusuran sejarah yang lebih mendekati kebenaran haruslah tetap kita usahakan. Kalau tidak, generasi yang akan datang tidak akan pernah mengetahui sejarah negerinya pada masa lalu. Untuk itu, kami membuka diri untuk dapat lebih diluruskan lagi fakta-fakta sejarah yang sebenarnya, suatu tulisan yang jauh lebih sempurna, lengkap dan terpercaya. Maklumlah naskah ini ditulis bukan oleh seorang sejarawan, tapi sekedar merasa diri sedikit lebih mengetahui sejarah masa lalu para leluhurnya. Itu kata pelaku sejarah ayah.